Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bin nikah wa nahana anil fahisati wassifah. Wassalatu wassalamu ala miftahi daril falah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina salaku sabilan najah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kemuliakan kepada seluruh rekan rauh pendengar setia kami di mana saja kita berada. Insya Allah pasti di bawah bumi, di bawah langit dan di atas bumi. Dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan harapan kita selalu dalam keadaan bahagia. Kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya para penyiar-penyiar kita yang selalu setia memberikan informasi kepada kita semua, memberikan pengajaran, pelajaran, dan memberikan hiburan, dan juga selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan arti kepada seluruh para pendengar. Yang mudah-mudahan kita semua tetap dalam koridor ajaran agama Islam dalam rangka meningkatkan amal ibadah, menyempurnakan ibadah kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan setiap saat untuk berkumpul di majelis ilmu dan mendengarkan ilmu, menyampaikan ilmu, dan selalu mengamalkan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak ada apa-apanya. Tapi aku tanpa kamu tidak apa-apa. Waduh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tetap mengikuti sunnahnya dalam kehidupan, sehingga kita dalam keadaan bahagia dan selalu di dalam koridor ajaran Allah, dalam pergaulan, dan juga di dalam kehidupan kebersamaan dan persatuan dan kesatuan. Kepada seluruh para pendengar kami yang sangat kami hormati dan kami banggakan, zaman sekarang ini luar biasa, amazing kata orang. Dulu yang takut itu anak-anak kalau nilainya merah, dalam nilai rapotnya merah semua. Itu bisalah kalau merah semua, bisalah itu dimasak jadi makanan. Karena semuanya merah, ikan merah. Sekarang orang tua yang takut, yang ditakuti orang tua adalah melihat isi handphone anaknya. Dulu kalau anak dikasih HP supaya belajar, karena di masa Covid dulu belajarnya online, belajar melalui Zoom, maka terpaksalah dengan keadaan itu orang tua membelikan HP. Sampai sekarang adanya HP itu yang dipelajari malah semua kecuali pelajaran. Semua dipelajari kecuali pelajaran. Ternyata anak-anak kita
mempelajari semua. Makanya tantangan hari ini bukan cuma ekonomi, tapi juga krisis nilai dan identitas. Hari ini kita membahas tema sensitif, yaitu masalah bahaya hubungan sejenis, atau lebih keren sekarang LGBT. Perlu kami tegaskan dulu bahwa Islam mengajarkan kita membedakan antara menghormati manusia dan tidak membenarkan perbuatan yang dianggap dosa. Jadi isi tausiah kita kali ini bukan untuk menghina orang, bukan sebagai bahan olok-olokan, tapi ialah sebagai pengingat bagi diri sendiri dan keluarga kita semua. Kalau ada rambu-rambu, ada rambu di lalu lintas, ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Dibuat lampu itu supaya kita lebih berhati-hati di dalam perjalanan. Lampu hijau, silakan berjalan. Lampu kuning, hati-hati. Lampu merah, stop. Ketika lampu merah, bukan karena orang benci kepada kita pengendara, tapi memberikan kesempatan orang yang pejalan kaki untuk melintas. Jadi ada rambu-rambu di jalan, ada di bawah situ, jangan masuk, nanti masuk jurang. Itu bukan kebencian kepada pengemudi, tapi diberikan rambu-rambu seperti itu tanda sayang. Begitu juga agama. Bahaya menyelisih fitrah manusia yang menimbulkan musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, fa'akim wahajaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, dan fitrah Allah atas yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ini dapat kita pahami bahwa Islam memandang bahwa manusia itu ciptakan menurut fitrahnya. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Laki-laki pasangannya laki-laki, laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Adam pasangannya Hawa. Jangan sampai Adam dengan Adam, Hawa dengan Hawa. Kau ganteng, tapi pasanganmu ganteng. Kau cantik, cinta kepada cantik. Itu melawan fitrah. Adam dan Hawa lah baru namanya pasangan saling melengkapi. Jangan sampai Hawa dengan Hawa, Adam dengan Adam. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan sebagai salah satu tanda-tanda kebesarannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan
dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu alaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara laki-laki dan perempuan. Inna fi jalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Coba kita perhatikan saudaraku ayat ini. Tujuan hubungan itu bukan hanya syahwat, tapi tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, dengan hubungan itu kita tenang, punya keturunan, dan pentingnya keberlangsungan dalam keluarga. Oleh karena itu, kita dalam menyelamatkan diri, kita semua harus memilih lain jenis. Laki-laki carilah perempuan, yang perempuan cari laki-laki. Jangan sampai main pedang-pedangan, jangan sampai main tepuk-tepukan. Kalaulah semua orang memilih pasangannya sesama jenis, saya tanya kepada kita semua, walaupun tak bisa dijawab, nanti yang isi sekolah siapa? Mungkinkah akan ada keturunan yang sejenis? Hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Masih adakah anak keturunan kita? Masih adakah nanti yang mengisi sekolah, mulai dari sekolah PAUD sampai perguruan tinggi? Atau mungkin yang antrian imunisasi? Siapa lagi? Kalau tak ada anaknya, tak ada keturunan yang daftar nanti ke PAUD, TK, RA, SD Min, SMP dengan sanuyahnya, SMA, SMK dan aliyahnya, perguruan tinggi agama dan perguruan umum lainnya, siapa yang mengisinya? Kalau semua begitu, mereka berhubungan sejenis. 30 tahun lagi yang ramai cuma grup alumni. Ayah-ayahnya. alumni, tak ada keturunannya lagi. Artinya secara biologis dan sosial manusia memang tidak dirancang untuk itu. Tapi manusia dirancang untuk mendapatkan keturunan. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa hina tusirun yukhrijul hayya minal mayyiti yukhrijul minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basarun tantasirun. Allah, di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan kita dari tanah. Dari tanah itu terjadilah kita manusia. Dari nutfah air mani menjadi alaqah, segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi mudghah, segumpal daging. Dan segumpal daging kemudian fakasalna izama lahma, tulang belulang itu diliputi oleh daging-daging dan kemudian menjadi embrio, zigot yang bakal jadi anak. Dan setelah umurnya 120 hari kemudian itulah ruh, dan 9 bulan 10 hari normalnya lahirlah bayi itu. Lahirlah namanya anak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah.
hari ini kita bicara sekali lagi tema yang sensitif, tapi ini penting. Bahaya hubungan sejenis. Sekali lagi, tema ini bukan menghina orang, bukan untuk merendahkan siapapun, karena Islam mengurangi dosa, tapi tetap memuliakan manusia. Kadang ada orang yang salah paham. Kalau bicara dosa tertentu, dikira benci pelakunya. Tidak begitu. Pelakunya kita sayangi. Kalau dokter bilang gula berbahaya bagi penderita diabetes, bukan berarti dokter benci pasiennya. Dokter justru sayang, makanya ia mengingatkan. Begitu jugalah ajaran agama kita. Kadang kita manusia ini unik. Yang jelas-jelas dilarang Allah, malah dicari-cari pembenarannya. Ada orang kalau dibilang bangun subuh ke masjid, jawabnya nanti dulu, saya cari dulu hidayah. Tapi kalau urusan maksiat, Masya Allah, tidak perlu dicari, dia yang berlari. Beribadah semua free, gratis, tanpa biaya. Tapi dalam maksiat semua penuh dengan biaya. Tapi banyak manusia mencarinya dan bahkan berlari. Oleh karena itu, saudaraku, ini menjadi bahan pemikiran kepada kita semua. Hubungan yang sejenis ini dapat kita jelaskan bagaimana kisah kaum Nabi Lut di dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 80, 81 Allah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Lutun iz qala liqaumihi ataktunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Perbuatan fahisah, perbuatan keji. Innakum lataktunar rijala sahwatum min dunin nisa. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bal antum qaumum musrifun. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Kaum yang melampaui batas. Kita dengarkan tadi surah Al-A'raf ayat 80 bahwa Allah menjelaskan perbuatan hubungan sejenis itu fahisah. Fahisah, perbuatan keji. Bahkan penyimpangan yang melampaui batas fitrah manusia. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49 Allah menjelaskan itu. Apa bunyinya? Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Surah Az-Zariyat ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn." Dan di antara dan segala sesuatu, wa min kulli syai'in, dan segala sesuatu, khalaqna zawjayn, kami ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tajakkarun, agar kamu mengingat kebesaran Allah.
Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada bumi, ada langit. Ada siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Ada dunia, ada akhirat. Semua berpasang-pasangan. Itu tujuannya supaya kita mengingat kebesaran Allah. Begitulah kebesaran Allah yang sangat maha besar. Maka wajarlah kita bertakbir membesarkannya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Maha suci Allah. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah Yasin, surah wirid-wirid kita yang kita baca, sering kita baca. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dari segala sesuatu yang tumbuh dari bumi, semua berpasang-pasangan. Dan diri kamu sendiri, kita manusia ini laki-laki dan perempuan. Dan juga dari sesuatu yang tidak engkau ketahui, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan bukan cuma urusan biologis, tapi juga keberlangsungan keturunan, keberlangsungan keluarga, keberlangsungan peradaban. Kalaulah seluruh manusia memilih sesama jenis, tentu kita bertanya, 20 tahun lagi siapa yang lahir? Tentu yang lahir cuma kucing dan ayam kampung. Artinya, secara fitrah dan logika pun, hubungan sejenis ini bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Allah ciptakan kita manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Al-Quran surah Al-Baqarah 30, inni za'inun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menciptakan, menjadikan manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Mana mungkin kita bisa pemimpin di muka bumi ini kalau ternyata hubungannya sejenis, laki-laki dan perempuan, agar ada keturunan. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain, yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Hadis surat At-Tirmizi. Kenapa Nabi khawatir? Karena dosa ini bukan hanya dosa pribadi, tapi bisa menjadi budaya yang dianggap normal. Apalagi diberikan kepada mereka panggung, maka itu bisa lebih cepat penyebarannya. Kalau dosa masih dianggap dosa, itu masih ada harapan bertaubat. Yang bahaya ketika dosa dipajang, dipromosikan, lalu dianggap identitas yang harus dibanggakan. Orang yang ada di kelompok LGBT, dia bangga dengan LGBT-nya, itulah yang sangat membahayakan. Apalagi dipromosikan di dalam media sosial, apalagi promosinya di masyarakat banyak. Mereka bangga dengan keadaan mereka, apalagi diberikan panggung. Ini sungguh membahayakan. Sama kita seperti orang yang sakit tapi marah ketika diingatkan berobat. Mari kita lihat fakta sejarah. Kaum Nabi Lut alaihissalam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Hud ayat 82 yang artinya, maka ketika datang ajab kami jadikan negeri kaum Lut itu terbalik dan kami hujani mereka dengan batu
dari tanah yang keras. Saudaraku, kejadian kaum Nabi Lut ini yang dibuat Allah terbalik, dihujani Allah dengan batu dari tanah yang keras, ini bukan dongeng. Wilayah yang diyakini sebagai bekas kaum Lut adalah sekitar Laut Mati. Wilayah itu adalah wilayah terendah di bumi, penuh dengan garam, tandus, dan tidak ada kehidupan normal. Sehingga orang yang mandi di Laut Mati itu tidak tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Tanpa ada perahu, kita di atas Laut Mati itu terapung. Kalau ada kapal wajar lah, kan? Ini kita ada kapalnya, tak ada alat kita yang kita tumpangi, tapi hanya badan sendiri, tetap tidak tenggelam karena kadar garamnya sangat tinggi. Apa maksudnya ini? Allah berikan kepada kita sebagai bukti nyata akibat kaum Nabi Lut ini, kaum Sodom, kaum homoseksual. Allah berkata kepada kita umat akhir zaman ini, jangan ulangi kesalahan yang sama. Allah memberikan pesan kepada kita melalui Laut Mati, jangan kalian lakukan kesalahan yang sama dengan kaum Nabi Lut. Saudaraku, selain aspek agama, secara medis juga ada risiko kesehatan pada perilaku seksual berisiko. Termasuklah peningkatan risiko penularan penyakit tertentu, HIV/AIDS, bila perilaku seksual tidak sehat dilakukan. Ini fakta kesehatan, bukan penghinaan. Namun perlu adil. Penyakit bukan hukuman otomatis atas satu kelompok tertentu. Banyak faktor kesehatan dan perilaku yang berperan. Jadi jangan gunakan isu kesehatan untuk merendahkan orang lain. Islam mengajarkan solusi, bukan hanya larangan. Kalau ada seseorang punya kecenderungan tertentu, maka perjuangannya adalah menjaga diri. Ada kecenderungan seseorang, dia suka sejenis. Dia ganteng, dia suka yang ganteng. Dia cantik, suka yang cantik. Kecenderungan ini, kecenderungan nafsu syahwat menyimpang ini, orang yang memiliki kecenderungan itu, dia harus menjaga diri, memperkuat iman, mencari lingkungan yang baik, memperbanyak ibadah, konsultasilah kepada ahli yang kompeten bila perlu. Kalau ada kecenderungan seseorang menyukai sejenis, berobatlah. Itu bukan normal, Betul, abnormal. abnormal. Marubat madongan. Betul, Ustaz, betul. Berobatlah. Berobatlah. Kau dengarkan intonasi Batak saya. Berobatlah. Berobatlah. Kalau ada kecenderungan seperti itu, kawan, berobatlah. Kalau ada kecenderungan kesukaan kepada sejenis, karena itu bisa jadi ujian kepadamu. Karena kita masing-masing beda ujiannya. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan amarah, ada yang diuji dengan syahwat. Yang menentukan mulia atau tidak bukan jenis ujiannya, tapi bagaimana kita melawannya. Kita harus lawan kecenderungan itu. Itu semua adalah bisikan setan dan merupakan ujian dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berkata, ini perasaanku, lalu semua hal dibenarkan atas nama
perasaan. Kalau semua kita ikut perasaan, dunia kacau. Ngantuk sedikit, tidak jadi kerja. Marah sedikit, putus silaturahmi. Lapar sedikit, buka puasa, sungguh azan maghrib. Karena perasaan. Makanya Islam hadir untuk menuntun perasaan, bukan dipimpin perasaan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita. Menjaga diri kita semua. Supaya Allah selalu menjaga kita. Minta ampun kepada Allah. Mohonlah kepada Allah kekuatan. Perkuat imanmu, perkuat ibadahmu. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai bergaul kita dengan orang penyuka sejenis. Karena itu bisa mempengaruhi kita. Karena kita sangat besar pengaruh teman kita sendiri. Kaum Nabi Lut alaihissalam dihancurkan bukan sekedar karena satu dosa personal, tapi karena penyimpangan itu telah menjadi budaya. Dinormalisasi, bahkan dibela secara terbuka. Dosa yang masih disembunyikan kadang masih ada rasa malu. Tapi kalau ada dosa sudah dipromosikan, itu lampu merah. Bukan lagi lampu kuning, sudah lampu merah itu. Nah, oleh karena itu, kekhawatiran Nabi itu kita harus hindarkan dari diri kita. Karena bukan hanya soal individu, tapi bisa mempengaruhi generasi, budaya, dan cara pandang masyarakat tentang keluarga. Hari ini kadang yang aneh dianggap biasa. Yang aneh dianggap biasa. Yang biasa malah dianggap aneh. Dulu laki-laki gagah itu tanggung jawab. Sekarang kadang definisi gagah diartikan skincare 12 langkah. Betul, Ustaz, betul. Handphone pink. Nangis lihat drama Korea. Itu baru namanya gagah. Gagah. Bukan salah skincare-nya, tapi jangan sampai identitas kita kabur. Sekali lagi, fakta, sejarah, dan sosial. Secara sejarah, semua peradaban besar yang kuat dibangun di atas institusi keluarga. Keluarga stabil, masyarakat insya Allah stabil. Ketika struktur keluarga melemah, banyak problem sosial ikut muncul. Krisis pengasuhan, bagaimana anak dititip di tempat pengasuhan, tempat penitipan anak, ternyata dikasih obat tidur. Dan bahkan ada yang kasusnya diikat. Bagaimana perasaan orang tua melihat kejadian seperti itu? Orang dipercayakan dengan biaya yang sangat mahal, ternyata anaknya tidak diasuh dengan baik. Dan ada anak dipercayakan ke salah satu lembaga pendidikan, tapi ternyata anaknya itu dilecehkan. Oknum-oknum yang kita viral sekarang, oknum kiai, nauzubillah min dzalik. Anak-anak yatim piatu yang dilecehkan, nauzubillah min dzalik. Ini adalah akibat syahwat yang menyimpang. Penurunan angka kelahiran, kalaulah semua orang melakukan hubungan sejenis, tentu tidak ada yang akan lahir. Kesepian ekstrim dan fragmentasi sosial. Beberapa negara maju saat ini menghadapi krisis angka kelahiran rendah karena LGBT meningkat. Contohnya di Korea Selatan, di Jepang, dan di beberapa negara Eropa memiliki angka kelahiran
jauh di bawah angka pengganti populasi 2:1 anak per perempuan. Memang ini bukan semata-mata karena LGBT. Faktornya tentu kompleks. Bisa faktor ekonomi, gaya hidup, urbanisasi, tetapi perubahan pandangan terhadap keluarga dan pernikahan itu ikut berperan. Dari data WHO, Badan Kesehatan Dunia, dan berbagai lembaga kesehatan juga menunjukkan pentingnya edukasi perilaku seksual sehat dan pencegahan penyakit menular seksual secara umum. Perlu kita catat, isu kesehatan tidak boleh dijadikan alat menghina siapapun. Penyakit bukan label moral otomatis. Namun perilaku seksual berisiko apapun orientasinya memang punya konsekuensi kesehatan yang perlu dipahami. Oleh karena itu Islam memberikan solusi. Tidak hanya melarang, tapi memberikan solusi. Kalau ada seseorang berjuang dengan dorongan atau kecenderungan tertentu, maka perjuangannya sekali lagi mengendalikan diri, menjaga lingkungan, memperkuat iman, memperbanyak ibadah, dan mencari bantuan profesional yang tepat bila dibutuhkan. Setiap orang masing-masing berbeda ujiannya. Ada yang diuji syahwat menyimpang. Oleh karena itu, yang membuat seseorang mulia bukan bebas dari ujian, tapi berjuang melawan hawa nafsu. Kita baca Al-Quran surah An-Naziat ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsi anil hawa fa innal jannata hiyal maqwa. Dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh-sungguhlah tempat tinggalnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, semua kita dalam keadaan kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita jaga diri kita, anak dan keluarga kita. Kalau kita punya anak, jangan cuma tanya, sudah makan belum? Tapi kita lupa tanya anak-anak kita, anak ini sedang belajar nilai apa? Sedang mengikuti siapa? Sedang terpengaruh budaya apa? Media sosial yang sering dibuka, apa yang sering bukanya? Dan dia di media sosial apa yang diuploadnya? Karena kadang anak kita kenyang makan nasi, tapi dia lapar atas pimpinan. Mari kita kuatkan keluarga dengan agama. Ayah harus hadir. Jangan sampai ayahnya ayah jarum super. Ayah jarum super, jarang di rumah, selalu pergi. Dan ibu pun harus hadir sebagai pendidik yang paling utama. Jangan sampai anak kita terpengaruh kepada om-om Jisamsu. Waduh. Janji manis semua palsu. Dan rumah kita mari kita isi dengan nilai-nilai Al-Quran. Jangan sampai rumah kita full wifi, tapi miskin nasihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan masyarakat kita tetap berada di atas fitrah yang suci, fitrah yang benar. Jangan sampai mereka terpengaruh kepada hubungan yang menyimpang, hubungan yang sejenis. Kalaulah nafsu syahwatmu meninggi, ada solusinya. Pergi ke pasar membeli duku. Tidak lupa membeli keladi. Kalaulah cinta sudah bersatu, akad nikah jadi solusi. Ya maksud sabab, wahai para pemuda, mustata'a minkumul ba'a, siapa yang antara kalian yang sudah sanggup menikah, faltajawas, maka menikahlah. Karena dia itu dengan menikah dapat menahan pandangan dan menahan kemaluan. Kalau belum sanggup, berpuasalah. Karena puasa itu adalah benteng dalam diri kita. Kalau sudah ketemu dengan pasangan yang kita anggap bisa menjaga diri kita, solusinya menikahlah. Jangan tunggu-tunggu dengan waktu yang lama. PDKT silakan. Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Maksudnya kenapa? Silakan. Tapi jangan terlalu lama. Itu bukan lagi PDKT namanya. Itu nanti terlibat dalam hal pacaran. Pacaran itu merupakan bagian daripada aktivitas mendekati perbuatan zina. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan pedulilah dengan lingkungan kita. Mudah-mudahan penyakit LGBT yang ada di kota Sidempuan khususnya, apalagi di Tapanuli Selatan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka hidayah, petunjuk, dan sehingga mereka bertaubat. Dan semua tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, dan semua tokoh-tokoh harus ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk mengendalikan syahwat menyimpang ini, hubungan sejenis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.